Perjalanan kontingen Indonesia di ajang All England 2021 berakhir tragis. Tekad membawa pulang gelar juara pupus karena aturan pencegahan COVID-19 di Inggris. Tim Indonesia yang beranggotakan 24 orang pemain dan ofisial tiba di Birmingham, lokasi turnamen, pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Sebelumnya, mereka berangkat dari Jakarta dan sempat transit di Istanbul. Berbekal hasil tes PCR negatif dan juga telah menerima vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali, Hendra Setiawan DKK mantap menatap turnamen akbar ini. Apalagi tes PCR lanjutan yang mereka terima setibanya di Inggris juga negatif. Singkat kata, Indonesia siap tempur. 7 wakil merah putih tinggal menunjukkan kemampuan di lapangan. Pada hari H, yakni Rabu 17/3, turnamen dimulai sedikit terlambat. Sebabnya, ada 7 orang atlet ofisial dari Denmark, Thailand, dan India yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Meski begitu, hasil swab terbaru akhirnya menyatakan mereka sudah negatif dan bisa kembali berpartisipasi. Sementara itu, hasil tes PCR para pemain Indonesia tetap tak berubah, yakni negatif. Perjalanan di All England pun dimulai. Wakil Indonesia yang turun di urutan awal tampil meyakinkan. Marcus Gideon, Kevin Sanjaya menang atas Matthew Clare, Ethan van Leeuwen, Inggris. Jonathan Christie berhasil menumbangkan Kunlavut Vititsaran, Thailand. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga sukses meredam Ben Len, Sean Fendi, Inggris. Namun rupanya sampai di situ saja perjalanan Indonesia. Usai kemenangan Ahsan, Hendra, rasa senang berubah menjadi getir. Datang berita mengejutkan bahwa seluruh wakil Indonesia harus mundur dari All England 2021. National Health Service (NHS), garda terdepan kesehatan Inggris, mengabarkan bahwa kontingen Indonesia harus menjalani isolasi selama 10 hari. Sebab, dalam penerbangan mereka ke Inggris, ada penumpang yang terkena COVID-19. Sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris, jika berada pada satu pesawat yang sama dengan orang yang positif COVID-19, maka diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari. Sehingga tim Indonesia terpaksa mundur dan melakukan isolasi sampai tanggal 23 Maret tahun 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre, terhitung 10 hari sejak kedatangan tim ke Birmingham pada Sabtu, 13/3, lalu, tulis pernyataan resmi PBSI. Rasa sedih, kecewa, dan marah langsung muncul. Para atlet Indonesia mengungkapkan kekesalan mereka di media sosial. Marcus misalnya, ia mempertanyakan kenapa mereka langsung didiskualifikasi, sedangkan 7 orang yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 bisa berubah menjadi negatif hanya dalam waktu 1 hari. Tak cuma atlet Indonesia yang tak puas, banyak penggemar yang bereaksi dengan keputusan tersebut. Akun media sosial Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, pun digeruduk warganet Indonesia. Otoritas tertinggi olahraga tepok bulu itu dianggap tak becus menggelar turnamen. BWF sendiri menyayangkan keputusan ini, namun tak bisa berbuat apa-apa karena mereka tunduk dengan aturan dari NHS. Rasa kesal semakin memuncak saat muncul kabar bahwa Neslihan Yigit, atlet bulu tangkis Turki yang juga berlaga di All England, tak dinyatakan mundur. Padahal ia berada dalam pesawat yang sama dengan rombongan Indonesia. Pagi hari, Kamis, 18/3, kasus ini sudah mengundang perhatian di dalam negeri. PBSI langsung menggelar jumpa pers. Ketum Agung Firman Sampurna marah, bahkan menyebut kontingen Indonesia menerima perlakuan diskriminatif dalam kasus ini. Apalagi NHS tak membuka siapa penumpang yang positif COVID-19 tersebut. Status pemain Indonesia yang negatif dan sudah dites PCR berkali-kali, bahkan sudah divaksin, juga diabaikan. Bagaimana mungkin orang yang tidak positif harus isolasi? Ini bukan protokol kesehatan. Kalau prokes itu kaidah ilmiah medisnya yang diterapkan dong. Orang sakit yang diuji dong sakit. Diuji saja, kata Agung. Tak cuma PBSI, pemerintah Indonesia lewat Kemenpora pun sama kecewanya. Menpora Zainuddin Amali prihatin dengan nasib atlet yang bertanding. Ini bukan karena kesalahan mereka, tapi mereka harus menanggung akibat.